Halo guys dan selamat kembali ke Nick Tech Channel. Jadi hari ini saya akan buat satu gaming PC di mana gaming PC itu hanya ialah RM600 dan semua barang-barang ni yang saya dapat ni daripada satu kedai yang kamu request banyak-banyak kali, yaitu daripada Taobao. Jadi kalau kamu interested, stay tune sebab boleh tahan juga nih PC ni. Alright, jadi macam selalu kita buat, kita akan start daripada kita punya motherboard. Tapi ini bukan motherboard je lah, ini ialah motherboard, CPU dan juga CPU cooler. Sebab dari saya beli dari Taobao tu ialah combo lah. Sebab lagi murah banding kalau beli combo banding kalau beli satu-satu. Oh, jadi ini dia punya I/O shield. Dan ini dalam sini ialah dia punya motherboard, CPU dan juga cooler. Oke, jadi ini ialah kita punya motherboard, CPU and cooler yang kita akan guna dalam video inilah. Jadi ini CPU yang kita akan guna ni ialah adalah i5, Intel i5 4th Gen, iaitu model dia 4590. Dan kalau saya silap dia punya specs ialah adalah quad-core, 4 cores and 4 threads. Jadi ini CPU memang lama sudah lah, dia bukan yang CPU baru. Tapi untuk ini budget kan, ini yang paling tinggi yang saya pernah buat lah. Saya kalau dari Shopee dulu, Shopee paling-paling pun boleh dapat apa second gen dan juga yang AMD FX tu. Jadi ini memang upgrade, bukanlah upgrade, cuma yang tinggi lah, paling tinggi yang saya boleh cari dalam ini price point. Untuk kita punya motherboard kita akan guna ini, yaitu kalau saya ingat yaitu B85. B85 di mana yang boleh support 3rd gen sama 4th gen ya mungkin. Dan ini MATX punya punya form factor. Dan untuk kita punya cooler kita akan guna ini je. Ini pun bukan lebih daripada cukup lah, cukup. Jadi tapi kalau kamu mau macam pilih yang lain upgrade boleh saja. Tapi untuk budget kita yang sedikit ni 600 saja, ini je yang kita boleh afford lah. Jadi next kita punya RAM. Jadi RAM ini pun ada upgrade sedikit. Selalunya kalau macam budget yang saya buat 500, yang budget 500 saya ada buat dua sudah, satu yang PC, satu lagi yang setup. Dan selalu yang dua video tu saya punya RAM capacity ataupun RAM lah hanya berapa itu 8GB. Tapi untuk ini video, untuk ini PC saya akan guna 16GB, which is double the amount lah. Alright, jadi ini RAM yang kita akan guna. Saya tahu apa punya punya brand, saya beli je, ini murah. Based on dia punya review juga, oke juga saya nampak banyak juga orang guna. Tapi harap dia tidak oke juga lah. Kalau saya boleh nampak di sini dia punya chip dia guna ni memang yang harap yang legit punya lah. Dia guna yang yang SK Hynix punya. Jadi SK Hynix memang saya tahu company dia dari Korea yang buat RAM chip tu. Memang semua banyak company RAM yang buat RAM lah macam Corsair apalagi tu dan lain-lain lah memang guna SK Hynix, Samsung ataupun yang yang brand-brand yang well known gitu. Jadi bagus juga lah ini dia guna SK Hynix. Jadi macam saya bilang tadi, ini ialah 16GB lah, 8GB dan juga 8GB. Jadi kita punya RAM sudah kita pasang. Jadi kita punya motherboard sekarang sudah kena prep. Itu je yang kita perlu buat. Sudah kita punya CPU, kita punya cooler pun sudah kena pasang awal-awal. Jadi sekarang yang tinggal untuk kita buat ialah kasih masuk ini dalam kita punya casing. Oke, jadi ini ialah kita punya casing. Jadi ini casing pernah saya guna. Maksud saya bukan ini brand lah, cuma ini form factor punya casing. Saya pernah guna dulu. Kalau kamu ingat, kalau kamu pernah tengok saya punya first ever video di YouTube channel ini ialah casing yang saya guna lah. Memang sebiji macam ini. Jadi ini casing ialah casing macam mini MATX punya. Jadi dia boleh buat MATX dan juga ITX, tapi bentuk dia kan macam casing ITX lah, memang dia kecil. Lepas tu dia punya biarpun kecil, tapi dia punya power supply kita boleh kasih masuk PSU yang standard lah, iaitu SFX ataupun yang ATX punya power supply. Ini casing ada side panel. Jadi dia punya side panel ni tempered glass, yang ni kamu boleh nampak. Jadi ini kamu hati-hati lah, ni memang fragile. Dan juga ini casing juga ada bagi
apa tuh filter untuk kita taruh di atas dan juga di bawah sini untuk kita punya fan tidak terlampau lah banyak habuk masukkan dalam PC kita. Ini casing juga ada bagi handle lah nih, nah handle dia punya handle di mana kita boleh taruh di atas sini supaya macam style lunchbox lah begitu, kita boleh bawa di mana-mana. Dan juga skru semua sudah kena kasih sedia. Jadi kamu jangan risau lah kalau tidak skru. Alright, jadi sebelum kamu mau kasih masuk tuh apa kita punya motherboard, selalunya kalau macam piece casing yang biasa begitu kita mau kasih anu lah, make sure ni stand off dia di yang dia correct position begitu di tempat yang anu lah yang betul. Casing memang saya kasih sedialah semua nih stand off di sini, jadi kamu tidak perlu lagi buat apa-apa lah. Cuma yang saya mau bagi awal-awal ini casing memang sempit lah untuk apa, memang sempit. Jadi selalunya memang ada urutan mana parts yang masuk dulu, mana parts yang paling last masuk. Jadi untuk ini sama juga motherboard dulu yang masuk lah. Tapi semua nih kabel-kabel nih kamu kasih macam ini lah, kamu kasih di luar dulu, jangan supaya boleh muat. Jadi macam biasa kalau sebelum kita kasih masuk kita punya motherboard, kita akan taruh dulu. Ini ialah I/O shield. Jadi sudah kita pasang tuh, baru kita boleh pasang kita punya motherboard. Jadi skru yang kita perlu untuk adalah skru into motherboard ialah skru macam ini. Jadi ambil kamu punya motherboard, semualah komponen tuh dan kasih masuk macam ni lah, kasih masuk macam begini. Make sure semua tuh lubang-lubang di sini tuh yang dia punya ports masuklah inline. Jadi ambil screwdriver kamu dan juga kasih adalah skru satu-satu. Oke, jadi kita punya motherboard sudah pasang. Jadi selepas ini seluruhnya saya akan pasang dia punya dulu lah, apa itu dia punya PSU ataupun power supply. Tapi untuk ini casing saya mau kasih connect dulu ini dua wire. Ini dua wire ialah untuk yang front panel connector, yaitu untuk yang ini. Untuk dia punya power button, USB-C dan juga USB 3. Nina ada kan ya cap front panel, F panel gitu. Jadi itu yang kita perlu connect. Jadi sini saya akan taruh cat. Sini kamu boleh tengok lah. Selalunya yang di atas tuh ataupun di bawah selupa sudah ialah untuk yang pin untuk power switch. Dia punya pin tuh ialah area sini lah, di sini. Jadi di sini ada kena cakap ada apa tuh namanya negatif and positif. Tapi kalau kamu mau tahu macam mana, kalau sebaliknya nih, terus dia akan jadi positif sebelah kiri dan juga sebelah kanan ialah negatif macam tu. Jadi macam itulah bentuk dah. Jadi ini ialah USB 3. USB 3 dia ialah di nah. Kalau kamu boleh nampak USB 3 dia ni nah. Ni nah kita punya RAM, ni nah yang kita mau kasih masuk ni nah. Kamu nampak yang ni nah dia punya macam ada notch ni sini nih. Jadi kita kasih plug-in je lah begini. Begitu aja. Macam itu bentuk ya. Nanti pun boleh kita connect ni tapi semua sekarang. Cuma yang ni nah ni perlu sekarang lah supaya senang kita mau cable manage. Jadi itu untuk kita punya front panel connector. Jadi kita punya motherboard kita sudah pasang, kita sudah kasih masuk. Jadi sekarang yang seterusnya komponen yang kita perlu pasang ialah kita punya PSU. Jadi PSU saya ada main tipu sedikit lah. Jadi di Taobao kalau saya search sekarang ataupun yang masa saya beli itu memang tiada kena jual power supply. Kalau ada pun power supply yang lain sedikit, bukan power supply untuk PC, nggak tahu power supply untuk apa. Tapi untuk yang PC punya memang tiada. Jadi saya order ni dari Taobao punya angle, yaitu AliExpress. Sebab siana saja yang macam yang lebih kurang lah macam Taobao. Dan saya beli ini, yaitu brand daripada Aigo. Ini pernah saya guna di video yang satu saya. Dan ini yang 500 watts punya variant lah. Alright, jadi ini adalah kita punya power supply yang kita akan guna. Bentuknya macam ni lah. Dia punya kabel pun macam ni, yang mustard and ketchup tu, yang kuning merah. Jadi memang boleh buat ini je yang PSU yang murah lah yang saya boleh cari. Jadi ini 500 watts daripada brand Aigo. Dia punya efisiensi tiada, yang 80 plus tu setahu saya memang tiada. Tapi untuk kita punya komponen memang lebih cukup sudah lah ni PSU. Alright, jadi untuk pasang ni power supply ada lain sikit lah. Kita mesti buka dulu ni nah, sini ada dia punya bracket yang kita perlu buka, baru kita screw in di kita punya power supply, baru kita boleh kasih macam slide in back ke ini casing. Jadi kita akan buka ini dulu. Jadi lepas kamu buka ini, terus kita boleh macam taruhan lah di sini. Macam ini dia punya bracketnya. Jadi ini yang kita perlu screw in yang ini.
Ini adalah skru yang kita perlu guna lah. Ini yang ada tebal sedikit di bentuk dia, dan kita memerlukan 4. Sebelum kamu screw in, ini ialah untuk power cable kita, di mana yang dia akan cucuk dari belakang. Jadi disebabkan dia punya position PSU di sini, dia memerlukan extension supaya kita boleh plug in lah. Jadi sebelum kamu screw, kamu kasih masuk dulu. Ini tidak button, ini power supply tidak button, tapi kalau ada power supply yang ada button, kamu kasih on dulu, barulah kamu kasih screw in. Jadi kita punya power supply sudah pasang. Sebelum kita buat apa-apa, saya mau kasih plug in dulu 2 kabel lah. Kabel untuk kita punya CPU dan juga power cable untuk kita punya motherboard. Jadi ada 2 aja, yaitu yang 24 pin, ini kita perlu. Oke, ini nah. Jadi ini yang kita perlu. Kalau dia boleh belah 2, jadi ini 4, ini 4. Jadi itu untuk CPU lah. Yang kita mau plug in tuh yang tuh nah, ini nah. Ini yang kita mau plug in. Seperti cakap tadi, ini yang kabel yang kita perlu guna. Jadi orientation dia, kalau kamu nampak ini nih, yang macam ada macam clip nih kan, ini dia menuju ke atas. Memang dia one way aja nih. Jadi kamu kasih masuk dia macam ini. Jadi dia akan jadi macam itulah. Jadi untuk motherboard kita akan guna yang inilah, yang besar nih. Kita akan pasang yang ini nah, yang panjang nih. Ini RAM, kita punya RAM, ini kita punya macam yang USB 3 tadi. Dia di atas sini sahaja. Tengok ini dia punya clip kan? Dia punya clip selalunya di luar sini lah nih. Nih sini dia punya clip. Jadi dia bentuk dia akan jadi macam itulah. Jadi kita punya power CPU dan juga power motherboard sudah pasang. Jadi komponen seterusnya yang kita akan pasang ialah dua, yaitu kita punya PC fan di atas sini dan juga di bawah sini, dan juga kita punya SSD. Jadi mari kita unbox itu dulu. Alright, jadi ini ialah SSD yang kita akan guna pada hari ini. Jadi ini SSD ini daripada brand Great Wall. Great Wall ni saya tahu memang dia punya company memang well known lah in terms of power supply. Tapi SSD saya tidak tahu, sebab saya tidak pernah guna SSD dorang, saya tidak pernah dengar SSD dorang buat tidak. Tapi ini satu dia murah, and then dia punya capacity ialah 240 GB. Jadi untuk fans, ni sama case macam kita punya power supply, bukan dari Taobao. Itu saya beli daripada AliExpress. Kenapa? Sebab di sana murah. Di Taobao ada juga murah tapi tidak kompatibel sama ini motherboard. Cuma ini kamu boleh beli ataupun tidak, boleh juga. Sebab dia akan work with or without ini fan. Sebab ini untuk kasih sejuk je bani. Dia tidak untuk proper function. Dia akan function tapi dia tidak sejuk lah. Tapi kalau kamu mau, boleh juga. Kalau kamu tidak, at least satu je lah kamu beli supaya dia ada intake sama exhaust. Jadi kita ada 4 lah ini. Kita akan taruh 2 di bawah dan juga 2 di atas. Alright, jadi urutan dia untuk kita mau pasang, kita akan pasang ini dulu, ini fans, dan juga terus kita pasang ini fan, baru kita akan pasang kita punya SSD lah. Sebelum kita pasang ini juga, saya mau pasang ini loh. Ini ialah dia punya handle yang comes with the casing lah. Maksudnya dia macam ini, dia akan taruh macam ini. Jadi kita screw in, terus kita boleh macam angkat-angkat lah gitu. Jadi kita pasangin dulu, baru kita pasang kita punya fan. Sebab dia screw dari bawah. Kita punya fan yang di bawah sudah pasang. Jadi dia punya bentuk macam inilah. Sorry kalau kamu tidak nampak betul, tapi dia beginilah. Asal macam tidak terstuck di situ, oke lah itu. Jadi sekarang kita sudah pasang kita punya kipas di bawah dan juga di atas. Sekarang kita akan pasang kita punya SSD. Jadi mari. Satu je tempat yang saya berpikir yaitu di sini. Tapi sebelum kita screw in, kita mau kasih plug in dulu dia punya kabel nih. Ada 2 kabel yang kita perlu, yaitu SATA data dan juga SATA power. SATA data tuh yang kabel yang tadi warna hitam tuh. Yang ini adalah SATA data. SATA power pula yang Nina nih, yaitu dia datang daripada kita punya power supply, yaitu yang Nina. Yang Nina kita perlu dari power supply kita, Nina. Dia macam ini sahaja. Begini. Punya ada ada bentuk nih di sini. Jadi dia memang one way aja. Ya macam ini. Jadi macam dibentuk dia. Jadi sekarang kita sudah plug in, kita mau kasih screw sudah.
Alright, jadi most of our component memang sudah kita kasih taruhan lah, sudah kita pasang. Kita punya motherboard, kita punya fan, kita punya PSU, kita punya SSD, semua sudah dalam sini. Dan kalau kamu boleh nampak, memang memang semak, apapun pening kepala nampak nih semua wire-wire, tapi itu nanti baru kita urus. Sekarang kita akan kasih masuk kita punya last component, yaitu kita punya GPU. Alright, jadi ini ialah GPU yang kita akan gunakan, yaitu daripada brand Colorful GTX 950 2GB. Jadi ini GPU, memang GPU second hand lah dari Taobao. Tapi biarpun dia second hand, kalau kamu boleh nampak memang sangat cantik lah, macam memang bersih lah, dia tidak macam das. Kalau saya beli dulu daripada Shopee kan punya GPU yang second hand, ada yang kotor, ada yang tidak. Tapi ini macam yang brand new. Oke, jadi sebelum kita pasang kita punya GPU, yang ini kita mau buka dulu. Jadi ini macam cover lah, supaya kita boleh, kalau kita buka baru kita boleh kasih masuk kita punya GPU. Jadi kamu perlu buka yang pertama dan juga yang kedua. Jadi kamu kasih macam ni ya, kasih bend-bend, tolak gini, terus tu dia akan buka lah yang ini nih. Jadi buat tuh yang untuk di bawah lagi, yang kedua kita buka, bend sedikit, terus dia akan terbuka begitu saja. Jadi itu dua aja kita perlu buka. Jadi terus kita boleh pasang kita punya GPU. Jadi kamu kasih clear semua nih, kasih clear. Yang ini kamu buka dulu ini nanti. Ini macam cover aja nih, sama juga cover tapi ini guna screw. Jadi kamu buka dulu guna screwdriver. Jadi buka dulu ini, nanti baru kita pasang balik. Kasih line up sama itu pot. Kalau kamu tolak, kamu akan dengar klik ataupun itu yang clip sana kan dia akan macam di depan. Jadi kalau sudah macam itu, baru dia masuk soalnya tuh. Jadi kita screw in. Sini ada dia bilang PCIe, maksudnya ini untuk kita punya graphics card ataupun GPU lah. Jadi kita hanya memerlukan 6 pin, yang ini ada 6 sini. Ini ada boleh 8 lah, tapi kita hanya memerlukan 6. Jadi kamu kasih bahagi dulu nih, kasih clear macam ini, baru kita kasih masukin. Sama juga, ini ada clip, di sana pun ada clip. Jadi dia memang one way aja, bentuk dia akan jadi macam ini. Jadi GPU kita done. Oke, jadi semua komponen kita sudah pasang. Kalau mau boleh nampak di sini. Jadi sekarang yang tinggal saya perlu buat ialah kabel management lah. So, kalau mau boleh tengok memang macam sarang burung. Jadi saya kasih kemas-kemas sedikit, lepas tu baru saya pergi ke B-roll in 1, 2, 3. Alright, jadi inilah PC yang dia punya end product. Jadi kalau kamu nampak sini ada beberapa yang baru lah, terutamanya yang Nina. Satu aja lah barang yang baru ialah tuh yang Nina lah, yang macam yang display nih. Tapi ini setiap masuk dalam budget lah. Ini saya kasih sana aja sebab nampak cantik. Macam ngam lah aja sana. Nanti saya kasih masuk di juga di bawah link. Kalau kamu berminat yang Nina nih macam yang display bari supaya kerja kasih tunjuk kamu punya temperature, CPU, GPU, RAM semua usage, itulah. Dan selain daripada tuh, ini aja lah yang kabel management kamu nampak juga kan sana yang tadi di B-roll tuh. Memang ini jalan saya boleh buat. Saya boleh lagi saya kasih kemas sedikit tapi saya malas sudah. Jadi inilah ini nih. Jadi sekarang kita akan main 3 game yang ini nih dan mari.
Alright, jadi sekarang kita main first game kita lah. Kita main apa tuh Shadow of the Tomb Raider. Dan untuk setting, saya rasa ini saya kasih medium kalau setia silap. Tapi tengok dulu display and graphics sini normal lah ya. Jadi kalau normal serunya anu lah apa tuh anu lah medium settings. Jadi display pun kita main 1080p aja. Semua 1080p kita akan main VSync saksing. Jadi ya inilah ini game dia. Dan kalau kamu boleh nampak kita kalau di area di sini lah yang tempat yang banyak orang nih memang 30 fps ya memang sangat-sangat tapi ini game pun memang high demand nih. Dan ini spek nih bukanlah anu betul bukan terlampau rendah, cuma untuk ini game memang dia sangat-sangat anu lah itu macam yang low end sudah untuk ini game. Tapi masih lagi boleh main. Cuma yang di sini tempatnya memang banyak orang lah. Tengok sini banyak orang, memang anu lah banyak lagi guna graphics. Tapi kalau kita tengok kita punya GPU and CPU usage kita, GPU kita memang yang buat kerja lah, itu 99%. Dan temperature boleh lah normal juga. Dia memang sejuk 60, 50, 60 nah, 60 Celsius begitu untuk dua-dua CPU dan juga GPU. Jadi kita main-main dulu di sini. Memang sini area memang ada lag sedikit lah. Nah, tahu lah di kalau tempat yang macam di hutan kan, mungkin di sana anu apa tuh ada smooth sedikit, maybe 50 or 40 plus FPS. Jadi sekarang next game kita akan main Dark Souls Remaster. Jadi ini game dia baru juga, cuma dia tidak terlampau demanding lah. Jadi ini PC memang boleh handle. Dan kalau kita boleh tengok di sistem, dia punya PC settings, saya kasih, memang ini tidak ada lah apa itu, ya macam apa low, medium, high, paling-paling pun on begitu, on, off gitu. Itu aja yang ada. Tapi inilah saya punya settings yang saya akan guna. Jadi mari kita main. Alright, jadi kita dalam game sudah. Kalau mau boleh nampak di sana memang ini game dia cap at 60 fps lah. Dia memang tidak boleh apa tuh naik daripada 60. Jadi kalau macam kamu mau lebih daripada 60 macam mau guna mod gitu ataupun satu app supaya kita boleh bypass, tapi memang ini game kasih 60 lah supaya dia smooth lah begitu. Dan kalau kita boleh nampak kita punya GPU and CPU usage kita pula memang ada lah pelik sikit, 50%, 51 untuk CPU, GPU kita, temperature pun okey. Ini sebab pasal lah yang apa itu kena cap itu 60 fps kena cap. Jadi memang kita punya CPU usage sama GPU rendah lah. Tapi okey je bah, dia smooth juga. Oke, jadi sekarang kita main last game kita yaitu Far Cry Primal. Jadi untuk kita punya settings, kalau saya ingat memang kita main nano lah, medium semua ya normal, and then 1080p lah, ini dia punya semua. Jadi mari kita main.
Alright, jadi sekarang kita di part yang akhir lah, yaitu conclusion. So, jadi kamu sudah nampakkan tadi yang 3 game yang kita main, jadi itulah ya performance. Oke juga, boleh lah. Tapi kalau macam game baru-baru, memang ini PC tidak dapat lah. Kalau macam AAA lama ataupun indie game, yes, ini PC masih lagi boleh support. Sama-sama dengan game e-sport lah. Alright, jadi first saya mau cerita ialah budget untuk ini video lah, untuk ini PC maksud saya. Jadi budget yang macam ni title lah, memang 600 lebih lah, 600 lebih begitu. Tapi semua itu budget kan yang itu tuh memang include shipping fee dan juga saya ada guna voucher lah yang di Taobao sama di AliExpress tuh. Okay, jadi selain daripada itu, tidak juga apa-apa yang saya mau komen dengan PC. Memang upgrade path dia memang ada limit sedikit lah. Ini motherboard hanya boleh support 4th gen lah, 4th gen sama 5th gen last time saya check. Jadi kamu boleh kasih ni dengan boleh kasih masuk ni yang i7 4th gen dan juga paling-paling pun GPU pun apa tu 1080, bola 1080 mungkin 1660 paling pun max yang kamu boleh kasih masuk, 1660 Super ataupun TI. Jadi itu yang ada limit lah dengan ni. Sama storage kamu perlu upgrade lah. 240GB memang tidak cukup. Saya hanya boleh ini pun 3 game yang saya download ni kan memang ambil half dan itu sudahlah, itu storage yang ini boleh tanggung. Jadi kalau kamu mau ada budget lagi sedikit, kamu upgrade lah pergi 1TB ataupun kalau kamu ada kurang sedikit budget 500GB pun boleh lah. Tapi selain daripada itu pun ini okey lah ni bagi saya, memang okey juga, memang murah sudah ni bagi saya. Ni spek dengan ni harga memang bagi saya memang sangat-sangat berbaloi lah banding kalau kamu pergi Shopee. Kamu tidak boleh ada ini specs kalau kamu beli dari Shopee ataupun mana-mana lah. Kalau macam Facebook Marketplace pun ikut area lah tempat saya, memang susah mau dapat ini specs kalau RM600. Jadi first time dari Taobao saya memang impress lah juga. So, jadi itu je untuk video hari ini. Kalau kamu suka ini video, kamu macam enjoy lah, bolehlah kamu like, subscribe apa macam tu. Dan terima kasih siapa yang singgah untuk tengok ni video lah. Jadi pelan-pelan kamu. Bye.